melihat sosok Erdogan gitu ya. Erdogan ini harus dipahami sebagai politisi, itu penting. Jangan dia pahami sebagai ulama, jangan dipahami sebagai tokoh agama, tapi sebagai politisi. Politisi itu karena dia adalah pemangku dan pemegang kekuasaan terbesar sebuah negara, maka dia harus bernegosiasi dengan siapapun. Soal kemudian kebijakannya pro dengan satu kelompok dan tidak pro kontra dengan kelompok yang lain, itu resiko sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi di podcast A to Z bersama Kavita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Masih dalam suasana Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Beliau adalah seorang dosen sosiologi ya di UIN Sunan Kalijaga. Dan juga beliau ini adalah sastrawan yang sudah cukup banyak mengeluarkan karya-karya khususnya yang berhubungan dengan Turki. Ya inilah dia, kita sambut saja tamu kita pada hari ini yaitu Mas Bernando J. Sujipto. Selamat pagi Mas Bernando. Selamat pagi Mbak Novita. Terima kasih sudah diundang ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Ramadan lancar, dan insya Allah penuh berkah ya buat kita semua. Amin. Nah, jadi Mas Bernando ini biasa kita panggil Mas BJ ya Mas ya? Nama panggilan atau nama bekennya? Yeah. Mas BJ, oke. Mas BJ ini kan dulu S2-nya di Turki ya Mas ya? Kita pengen ngobrolin tentang Turki gitu ya, karena kan Turki itu sangat erat kaitannya ya dengan kebudayaan Islami, dan kebetulan ini masih dalam suasana Ramadan, jadi kita obrolin tentang Turki kali ya Mas ya. Nah, bisa nggak sih Mas ceritain pengalaman Mas BJ selama tinggal di Turki, terus juga kuliah di Turki gimana? Seperti kebanyakan ya, ketika kita orang Indonesia mau ke Turki, membayangkan Turki lah istilahnya sebelum kita berangkat ke sana. Ya, image awal tentang sekuler itu kan sudah ada ya di pikiran kita ya. Kecuali beberapa teman yang terlalu terlalu satu arah, misalnya cuma melihat Erdogan, Islam gitu. Jadi kan ketika ke sana bisa kecewa gitu. Tapi kalau saya berangkatnya dari banyak aspek, termasuk dari Erdogan sendiri sebagai tokoh, gitu. Kemudian juga dari sejarah Turki sendiri, dari karya sastranya, termasuk bahkan dari sosiologinya, kayak salah satu sosiolog yang cukup terkenal di Turki ini. Saya juga belajar dari mereka, gitu ya. Dari mereka ini kemudian ketika saya datang ke Turki, maka saya sudah siap. Yang gampangnya begitu, jadi dengan peristiwa pengalaman apa yang ada di sana. Jadi saya nggak terkejut. Misalnya ketika beberapa kelompok, baik itu Islamis dan sekuler atau bahkan yang kiri, yang nasionalis, itu ada di antara saya. Gitu. Saya nggak terkejut. Itu bagian dari proses panjang tentang Turki, khususnya setelah Turki menjadi republik tahun 1924 sampai sekarang. Bahkan Erdogan kan masih tetap kekeh dengan sistem republik dan juga dengan sistem sekularisme kan untuk Turki, jadi nggak diubah gitu ya. Meskipun Erdogan punya kecenderungan pro terhadap Islam, iya kita setuju dan sepakat dengan begitu, tapi bukan kemudian warisan Atatürk kalau kita bisa menyebutnya begitu ya, itu tetap ada. Nah ketika saya di Turki misalnya, jadi pengalaman yang relatif agak shock itu sebenarnya hal-hal yang sangat kultural sebenarnya. Kalau bukan soal keagamaan, karena ya tipikal ya saat kita Indonesia sama Turki itu nggak jauh beda lah kalau bisa menyebutnya begitu. Ada yang rada kiri sekuler gitu kan, Indonesia juga sama kan, ada misalnya ketika isu-isu agama, ada yang tidak mau cawe-cawe di situ, ikut campur di situ, itu sedikit banyak sama. Tapi mungkin kalau nanti mungkin di beberapa pertanyaan yang lain ya, beberapa yang mencirikan Indonesia Turki itu di bagian apa, nanti saya akan eksplor lagi. Terus kemudian terkait dengan Ramadan, lebih kepada shock culture dan ini perbedaan mazhab gitu. Kalau baca Al-Fatihah tanpa amin gitu kan, kalau kita agak sedikit tidak hati-hati kan bisa sendirian bilang amin kan setelah Al-Fatihah dibaca, baik itu di sholat Jumat dan yang lain-lain. Terus kemudian
aspek-aspek lain yang subculture ya, macam misalnya itu cukup akrab misalnya kalau orang-orang Turki khususnya cewek-cewek ya, itu merokok di mana-mana gitu, di publik, di kafe gitu. Ya merokok biasa. Apakah itu yang berjilbab atau yang tidak? Jadi bagi yang tidak berjilbab itu mungkin kita bisa bernegosiasi ya. Tapi ketika itu adalah jilbab yang rapi misalnya ya, misalnya Mbak Novita kondisi jilbab begitu kemudian merokok dengan sangat santai di kafe-kafe misalnya, itu kan rada agak ini ya, bukan pengalaman kita lah di Indonesia mungkin ya, atau bukan pengalaman saya lah, kalau saya takut cenderung mengeneralisir gitu ya, bahwa orang berjilbab rapi bagus jilbabnya kemudian dia menikmati rokok gitu. Nah itu sedikit banyak saya sebagai mungkin dari kelompok yang agak pinggiran ya istilahnya dari desa, dari pesantren itu merasa wah ini menarik Turki gitu. Jadi lebih kepada subculture-nya. Selain nanti mungkin mazhab-mazhab yang secara spesifik berbeda lah cara-cara ibadah antara Indonesia, antara kita ya Syafi'i misalnya yang dominan di Indonesia dengan mereka yang Hanafi. Itu aja pengalaman-pengalaman. Tapi kalau kemudian ngomongin pengalaman yang secara partikular bagian apa ya sebenarnya banyak sekali. Jadi istilahnya nanti kita bisa melihat kalau misalnya tentang studi bagaimana nanti tergantung kebutuhan dari podcast ini akan saya bercerita satu persatu. Tapi kalau pengalaman yang secara umum ya banyak sekali sebenarnya mau di aspek apa saya bisa bercerita. Oke, siap Mas. Nah berarti sampai sekarang masih mengikuti updatean dari Turki dong ya Mas ya. Kalau misalnya kalau misalnya saya boleh nanya nih ya, gimana sih gambaran Turki menurut Mas BJ yang emang sudah di sana beberapa tahun? Maksudnya sama nggak sih dengan gambaran orang Indonesia pada umumnya gitu terkait dengan mungkin tadi ya sudah disinggung misalnya tentang pemahaman keislaman gitu. Gimana sih? Bisa nggak sih Mas diceritain? Konteks keislamannya ya? Nah kalau konteks keislamannya sebenarnya ya dan ketepatan saya juga sebagai sosiolog ya, sebagai pembelajar sosiologi dan laboratorium saya sebenarnya memang masyarakat Turki. Makanya saya sangat menikmati istilahnya ya, belajar di Turki, berada di Turki, berproses di Turki, saya menikmati karena saya berhadapan dengan laboratorium sosial saya sendiri dan saya bisa riset di situ. Dan tulisan-tulisan tentang Turki pun juga berangkat dari pengalaman-pengalaman. Dan saya memang sejak awal datang ke Turki ya dengan persiapan ya, dengan kesiapan, bukan dengan persiapan, tapi dengan kesiapan gitu. Saya harus masuk ke beberapa organisasi pada komunitas. Nah dari situ kemudian tercermin beberapa hal yang di beberapa hal sangat berbeda ya, bukan sangat berbeda, ada beberapa perbedaan gitu ya. Satu yang tidak bisa dilupakan dari Turki sebagai negara khususnya setelah ini ya, setelah republik ya. Turki itu sangat kental dengan corak-corak ideologis. Itu pertama, yang kita tidak nemu. Dan ini implikasinya nanti kepada agama juga. Baik, mungkin kalau kita bisa menyimpulkan secara agak tergesa-gesa, ideologis di sini lebih kepada aspek-aspek politik, sosial, kebudayaan. Gitu. Tapi kan nanti kepada agama pun juga menjadi bagian di situ. Nah, yang paling gamblang tentang perbedaan ideologis ini ya, taruhnya misalnya kelompok sekuler, kelompok nasionalis, kelompok ya liberal misalnya, kelompok komunis misalnya, kiri itu sangat kentara gitu. Dan ini tidak bisa dinegosiasikan ketika misalnya kepentingannya adalah kepentingan kekuasaan, kepentingan legitimasi, kepentingan kelompok. Tapi kalau ke personal itu beda hal-hal lain lagi gitu. Nah, ini aspek ini juga masuk kepada agama sebenarnya, tentang bagaimana mereka yang punya background sosial, pengetahuan sosial begitu, lingkungan sosial begitu, itu masuk kepada agama. Jadi kerasa sekali misalnya, ya kayak di kita kalau aspek itu ya. Misalnya kelompok-kelompok yang memang relatif Sufi misalnya, ini yang paling banyak, salah satu yang banyak di Turki ya, Sufi misalnya. Kelompok Sufi ini dominan dalam artian dia punya basis, punya jamaat, punya kelompok gitu. Dan itu terlokalisasi lah gampangnya. Terus kemudian kelompok yang taruhlah misalnya semi, karena sejak tahun 2002 ya Salafi Wahabi pun juga muncul di Turki gitu. Itu termasuk ada di situ. Itu punya masa sendiri gitu. Jadi sangat sangat tampak ininya kotak-kotaknya gitu. Ya mereka bisa ketemu, tapi kemudian di beberapa bagian tentu saja juga tidak mudah untuk bisa ini gitu ya, untuk
bisa melebur. Relatif agak berbeda dengan kita di Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia kan representasinya NU misalnya, itu kan sebenarnya NU kan paling fleksibel, bisa masuk ke mana saja. Yang rada agak keras misalnya jamaah-jamaah Habib Rizik misalnya kan banyak itu, Najin itu, kelompok itu gitu. Relatif agak berbeda di situ. Misalnya di Indonesia juga ada Muhammadiyah misalnya, itu kan relatif juga tidak terlalu ekstrim kanan kiri gitu ya, kecenderungannya dua ini gitu. Tapi kalau di Turki ada pattern yang memang ini. Misalnya ketika masuk kepada jamaah ya, kita sama juga sebenarnya di Indonesia karena bagaimanapun juga mengikor kepada tradisi-tradisi setidaknya Hadramaut, kemudian juga ke Irak dan juga Persia ya kalau ngomongin tentang tasawuf ya. Itu sama kan ketat sebenarnya tasawuf itu. Kalau secara praktik ya, mereka punya order, mereka punya apa namanya ya, tarekat. Tarekat itu nggak bisa dicampur dengan yang lain. Kalau tarekat saya adalah Naksabandi misalnya, ya begini, bacaannya begini, ritualnya begini ya. Nah Turki itu relatif banyak ya gini Mbak. Tarekat-tarekat ini ada Ismailje, ada Sulaimaniyah, yang terkenal tuh kita kan Sulaimaniyah itu ada Nurju, murid-muridnya Said Nursi, itu banyak. Tarekat di Turki itu ada sekitar belasan, termasuk Malawiyah dari Rumi. Maulawi bukan yang Hadramaut, bukan yang dari Yaman, tapi yang dari Jalaluddin Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi dari sana. Itu banyak. Nah mereka itu punya pattern sendiri-sendiri gitu sebagai sebuah tarekat. Nah ini yang kalau saya lihat dalam konteks keagamaannya itu relatif ini Turki ini agak ya bisa dibilang sebagai terkutub, bisa terkotak-kotak gitu ya gampangnya ya. Ya karena itu tadi saya dalam pembacaan saya karena ini pengalaman ideologis kehidupan sosial mereka ya. Jadi lebih beragam di situ. Dan yang modernis saya tidak lupa menyebutkan ini, yang modernis juga bagus gitu. Kelompok ini tetap modernis dalam artian yang belajar terhadap satu guru itu tetap berkecenderungan sektoral juga ya. Misalnya kayak yang kemarin di ini sama Erdogan ya, yang dituduh kudeta itu ya, kelompok Fethullah Gulen ya. Itu kan modernis ya. Dalam artian modernis di sini dia menerima perkembangan teknologi, kemajuan pendidikan, terus kemudian juga aspek-aspek relasional dengan negara-negara lain, bahkan dengan non-Muslim misalnya. Juga fondasinya kan fondasi ini ya, fondasi Sufi juga ya, Fethullah Gulen ya. Nah itu kan muridnya Nurju kan juga apa namanya sangat khas juga gerakan tasawufnya. Tidak terorder, tidak dalam bentuk tarikat. Jamaahnya Gulen ini tidak dalam bentuk tarikat. Jadi dia melepaskan diri. Jadi mungkin kalau di kita menyebutnya sebagai urban Sufism ya, kalau di Indonesia ya, istilah Julia Howell kan bisa menyebutnya begitu secara akademis ya. Nah, kelompok ini pun, kelompok modernis ini pun yang berguru, ini perlu digarisbawahi, yang punya guru, artinya yang berguru kepada taruhlah satu tokoh, baik itu Gulen, itu kecenderungannya memang juga sektoral. Tetap meskipun tidak diikat oleh tarikat, tidak diikat oleh order sistem tertentu bernama tarikat, tapi mereka juga ekstrim dengan gurunya gitu. Tetapi dalam praktik keberagamaannya tetap ya mencerminkan modernis, itu tidak bisa dipungkiri memang kelompok-kelompok misalnya yang tadi saya sebutkan dari dari Gulen, atau nanti yang kelompok-kelompok muda sekarang ya, yang ngajinya juga sudah mulai dari YouTube misalnya, itu udah mulai muncul juga gitu. Kalau dulu kan Turki kan ini yang khas ya. Kalau kita punya pesantren ya, Turki itu punya rumah-rumah jamaat gitu, rumah-rumah tarikat gitu. Ya maksudnya ya ada guru di situ gitu. Terus ada rumah, dari rumah kemudian ada lembaga kecil, terus gitu berkembang. Kita lebih awal sebenarnya kalau belajar kepada YouTube, itu kita lebih awal kayaknya di Indonesia ini. Turki relatif masih agak ketat itu cara belajar agamanya. Jadi kalau kita mungkin bisa nyebutnya sebagai sanad ya, tapi ya enggak kemudian melihat harus belajar sanad dan ketat, enggak. Turki hanya gurumu siapa gitu. Jadi itu relatif agak settle ya di Turki itu pengalaman kayak gitu. Nah, kelompok-kelompok yang kurang beres dalam artian belajar agama ya paling banyak ini. Jadi enggak peduli lah gampangnya belajar agama. Nanti ketika tua-tua aja dia ibadah dan belajar agama. Ini sisa-sisa yang memang pengalaman sekuler dan yang memang dijauhkan ya, tanda kutip ya dari agama. Menarik ya Mas ya.
Jadi saya teringatnya tuh Mas BJ ini kan pernah nulis buku ya. Mungkin yang sudah dibahas barusan ini ada di dalam buku Mas BJ yang mungkin berjudul Turki yang Kalian Tidak Kenal. Nah, mungkin itu memuat sisi lain Turki seperti yang Mas BJ sampaikan tadi kan. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata sama aja ya, maksudnya walaupun di Indonesia ini mungkin Turki dikenal sebagai kiblatnya, maksudnya dalam artian kiblatnya peradaban Muslim, tapi ternyata agama, aliran-aliran dan berbagai macam variasi dalam keislaman itu beragam juga di Turki ya, seperti itu ya Mas ya. Betul, beragam. Jadi saya teringat nih ya, baru-baru ini sih, nggak baru-baru banget ya, beberapa bulan yang lalu ketika ada heboh ya isu bahwa Presiden Erdogan menerima Perdana Menteri Israel. Nah, di Turki sendiri. Nah, menurut pandangan Mas BJ seperti apa? Karena kan ini menimbulkan pro dan kontra juga, terutama di kalangan Muslim Indonesia yang begitu mengglorifikasi Turki sendiri sebagai Islam yang khilafah gitu ya. Kalau Mas BJ sendiri gimana sih pandangannya mengenai hal ini? Sebenarnya harus ada beberapa klarifikasi yang patut digarisbawahi dulu ya sebelum kita mengklaim tentang Turki. Mengklaim Turki sebagai cermin dari kekhilafahan itu nggak tepat sama sekali ya. Karena Turki setelah khilafah runtuh istilahnya ya, itu kan sudah sistem totally berubah. Nggak bisa dijadiin cermin-cermin lagi dengan Islam lain. Sebenarnya kalau kita melihat gelombang orang Indonesia demam dengan Turki yang gara-gara Erdogan. Setidaknya sejak 2013, 2013, kemudian dibombardir dengan sinetron-sinetron, dengan series Turki yang ada di televisi kita, di Antv misalnya. Itu kan sangat mempengaruhi besar. Di waktu bersamaan tahun-tahun 2000-an ke sini, 2010-an ke sini, itu kan mulai doyan tuh cewek-cewek Indonesia mulai dinikahin sama cowok-cowok Turki. Itu menjadi faktor juga, samping aspek-aspek kebudayaan itu gitu. Nah, terus kemudian terkait jadi itu perlu diklarifikasi yang menurut saya penting untuk dipahami. Kemudian bagaimana Turki yang kemudian sangat mesra dengan taruhlah Israel, juga termasuk dengan Iran, bahkan dengan Rusia misalnya. Itu sebenarnya saya nggak terkejut ya pengalaman-pengalaman kayak gini. Karena begini, kalau kemudian kita melihat sosok Erdogan, Erdogan ini harus dipahami sebagai politisi, itu penting. Jangan dia pahami sebagai ulama, jangan dipahami sebagai tokoh agama, tapi sebagai politisi. Politisi itu karena dia adalah pemangku dan pemegang kekuasaan terbesar sebuah negara, maka dia harus bernegosiasi dengan siapapun. Soal kemudian kebijakannya pro dengan satu kelompok dan tidak pro kontra dengan kelompok yang lain, itu resiko sebenarnya. Nah, tapi makanya saya seringkali banyak ketika beberapa forum saya bilang Erdogan ini kita harus tempatkan sebagai politisi, sebagai pemimpin, sebagai politisi, bukan sebagai ulama yang kemudian misalnya anti dengan kelompok tertentu misalnya. Apa kemudian Erdogan begitu akrab dengan Israel? Dalam pandangan saya, ini soal kepentingan bagaimana Turki itu apa istilahnya ya, tetap menjadi sentral yang bisa mengakomodir kekuatan-kekuatan baik dalam konteks regional maupun internasional. Bagi Turki, Israel seberapapun jahatnya terhadap Palestina, seberapapun jahatnya terhadap umat Islam misalnya ya tetap penting dalam konteks ekonomi gitu. Ini yang kemudian tidak bisa dinafikan. Meskipun ada beberapa dissenting opinion yang bilang Turki dekat dengan Israel, dengan kerjasama dengan Israel, itu dengan tujuan biar bisa leluasa masuk ke Palestina. Itu kan beberapa alasan-alasan. Tapi bagi saya bukan itu. Persoalan Turki bisa bantu, ya oke. Itu standar ya. Kita juga sama-sama membantu kan sebagai negara Muslim. Iran bahkan kalau kita ngitung secara besar juga bukan membantu. Bahkan Iran yang melatih milisi-milisi Gaza itu untuk bertarung kan misalnya. Jadi kenapa dekat Turki dengan Israel misalnya? Itu karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan bisnis dan antar negara saja. Sama saja juga dengan Turki ketika dengan Iran. Mungkin beberapa masyarakat kita kan analogi. Kenapa Iran? Iran sebagai negara yang mayoritas Syiah misalnya. Kenapa harus Iran? Pembacaan Turki beda, bukan ideologis soal agama gitu ya.
kalau Iran kan relatif masih lebih aman daripada Israel ya misalnya. Tapi pun meskipun termasuk juga Suriah misalnya. dengan Rusia. Rusia kan bahkan yang lebih ongkosnya lebih besar mestinya kan sebagai NATO kan. Turki sebagai anggota NATO, tapi di beberapa sisi juga dia bisa menapakkan kaki kirinya misalnya di Rusia gitu. Tapi kaki kanannya ada di NATO di jaringan Amerika. Kan itu satu hal yang tidak mudah. Satu sisi memang bisa kita menunjukkan Erdogan sebagai playmaker yang luar biasa ya dalam konteks ketokohan ya. Kita tidak bisa menafikan itu sampai sekarang mau 2 dekade Erdogan ada di tampuk kekuasaan Turki. Itu memang nggak bisa dipungkiri bahwa ini soal role playmaker seorang Erdogan yang luar biasa di bagian itu. Nah, jadi saya ketika misalnya ke depan Turki mulai dekat dengan Suriah, bagi saya itu bukan hal yang mengejutkan. Misalnya nanti ada komunikasi buka channel lagi dengan Assad misalnya. Itu bukan hal yang mengejutkan kalau bagi saya. Saya memang melihat karena memang Erdogan Islam, pro Muslim. Ada bisa kita terima itu. Tetapi beliau ini bukan sosok yang istilahnya ya. Pengalaman keberislaman dan ideologisnya itu restrik dan ekstrim. Enggak Erdogan. Makanya kemudian dalam studi-studi politik, Erdogan itu ditempatkan sebagai post-Islamism. Kan ada Islamism kan, taruhlah misalnya kayak Ikhwanul Muslimin, kalau di Indonesia ada beberapa kelompok tarbiyah misalnya kan, itu kan muridnya dari Ikhwanul Muslimin. Itu memang anti. Ikhwanul Muslimin ini kecenderungannya memang gurunya Erdogan, yaitu Necmettin Erbakan. Ada meskipun tidak bisa disebut sebagai Ikhwanul Muslimin karena dia punya ciri khas sendiri keturkian yang disebut dengan milli gurush, pandangan nasional. Jadi Islam tapi juga ada unsur nasionalismenya misalnya. Kan kelompok tertentu kan nasionalismenya mau dihapuskan, jadi biar menjadi umat kan. Jadi di beberapa kelompok apalagi yang sampai ciri khas khilafah itu kan sudah nggak ada yang namanya nation state, adanya kan umat. Nah ini soal perdebatan yang panjang sebenarnya tentang dalam konteks politik. Tapi Erdogan ini ya post Islamism itu dia menerima apapun, jadi rada gado-gado. Demokrasi diterima, hak asasi diterima. Makanya kemudian resikonya adalah itu juga akrab dan bisa akrab dengan Rusia, juga bahkan dengan Israel gitu. Jadi hal yang menurut saya itu hal yang normal. Saya nggak terkejut dalam konteks Erdogan dan juga dalam konteks kepentingan Turki. Ini apalagi Turki dalam kondisi krisis yang luar biasa. Sekarang sangat buruk sekali ekonominya Turki. Iya. Berarti kalau bisa kita lihat ya, semua yang dilakukan Erdogan ini sebenarnya adalah sebuah strategi politik yang dia jalankan sebagai seorang pemimpin kali ya. Betul. Ya, kepentingan regional security ya, negara Turki kalau menurut saya. Benar-benar. Berarti ya kalau misalnya kita lihat lagi di Indonesia gitu ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Turki itu kan laku ya, bisa dibilang laku gitu. Betul. Ya, termasuk representasi sosok Erdogan yang mungkin menurut sebagian orang gitu Erdogan itu adalah representasi yang sosok pemimpin yang Islami banget. Padahal kalau misalnya kita lihat sebagai orang yang misalnya kayak Mas BJ sebagai sosiolog melihatnya bahwa Erdogan ini sebenarnya ya sama-sama seperti para pemimpin pada umumnya, dia menjalankan strateginya sebagai seorang pemimpin demi menyelamatkan negaranya, demi menyelamatkan ekonomi negaranya, ya dia menjalankan segala peran seperti itu ya Mas ya. Misalnya melihat dari survei ya Mas ya, kayaknya kebebasan berekspresi di Turki itu sepertinya rendah ya, indeks kebebasan berekspresinya. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri, di zaman Orde Baru, kebebasan berekspresi juga tingkat kebebasan berekspresi itu kan rendah. Nah, kalau menurut Mas BJ itu sama nggak sih? Bagaimana tuh kira-kira? Kalau kita ukur apple to apple ya butuh data riset yang pasti ya. Saya juga nggak bisa menjawab secara rigid soal itu. Tapi begini, bahwa ada kecenderungan memang Turki itu menangkapin ya, menangkapin, ngusir kelompok-kelompok yang memang mengkritik dan juga dianggap sebagai pengganggu istilahnya ya, dan pengaruhnya besar. Itu sudah hal yang umum diketahui. Jadi dalam banyak riset-riset data-data yang dimunculkan oleh badan-badan jurnalistik baik di Turki ataupun juga di dunia, siapa wartawan, negara apa yang wartawannya paling banyak di penjara misalnya. Itu kan muncul Turki, itu paling nomor 3, nomor 2 itu Turki.
setelah misalnya kayak Cina, ya Turki, Iran, kayak gitu-gitu yang masuk itu. Jadi yang kritis itu langsung ditangkap. Nah, kenapa terjadi begitu? Nah, ini sebenarnya paradoks kalau saya lihat. Satu sisi Erdogan kan ingin ke Eropa, tuh, ingin akses Eropa kan istilahnya jadi anggota Eropa. Meskipun saya tidak pernah percaya ya Turki itu akan diterima di Eropa. Saya nggak pernah percaya. Tapi ya nggak tahu. Saya coba punya prediksi sendiri aja. Saya nggak mungkin Turki diterima oleh Uni Eropa dalam keanggotaan penuh. Kayak apapun nanti. Meskipun nanti Turki mau sangat demokrasi dan sangat liberal, tapi kayaknya nggak bakal. Nah, ya, itu cuma pikiran saya. Nah, tapi kan Erdogan mencoba memenuhi itu. Hak asasi manusia dipenuhi setidaknya sejak awal-awal ya dua apa istilahnya ya dua waktu kekuasaannya tahun 2003 sampai setidaknya tahun 2000 lah 2010 lah itu masa-masa bagaimana betul-betul Turki itu mengamalkan ya menjalankan demokrasi hak asasi lumayan lah waktu itu negosiasi dengan kelompok Kurdi ya yang termasuk yang sangat keras sekali ya kelompok pemberontak juga dimulai dengan sangat baik tahun-tahun itu ya segala macam ya untuk akses itu. Tapi kemudian dalam perkembangannya ini yang saya sebut paradoks. Erdogan ya membelokkan perjalanannya sendiri gitu. Makanya kemudian ada tuduhan sebagai otoritarian, pemimpin yang apa istilahnya ya otoritarian misalnya. Dengan apalagi setelah kemarin ada kudeta itu kan itu ditangkapin semuanya. Itu satu. Kalau kudeta kan jelas dideklar sebagai musuh. Yang kedua ini kelompok yang kritis ini yang sebenarnya saya agak sedikit miris ya dengan Turki. Saya tidak setuju sebenarnya cara-cara terlalu masih begini. Misalnya kelompok-kelompok wartawan, rata-rata wartawan yang kritis ada taruhlah ada indikasi korupsi, ada indikasi kekerasan ada apa disuarakan. Wartawan kan memang begitu ya. Punya disiplin dan cara yang berbeda. Nah itu biasanya dibungkam dan juga termasuk penulis-penulisnya. Banyak sekali penulis yang dibungkam, banyak sekali penulis yang nggak kerasan di Turki. Jadi harus tunduk. Jadi Turki itu akhirnya ya sebagai satu bentuk kekuasaan yang sangat mutlak akhirnya Turki itu. Jadi ya Erdogan dan kolega-koleganya dan jamaahnya. Jadi nggak bisa kemudian ada kelompok lain yang sangat kritis mencoba membangun keseimbangan ya check and recheck kritik nggak ada yang di Turki dan memang kalau dihitung secara angka memang sangat besar wartawan-wartawan yang dibungkam di Turki bahkan sampai kepada koran-korannya misalnya kalau Turki kan dulu lumayan setidaknya setelah kudeta lebih makin masif Turki sebelum kudeta itu kan kelihatan sekali. Misalnya kayak Cumhuriyet itu relatif suara-suara koran Cumhuriyet itu nama koran suara-suara dari sekuler gitu sekuler khususnya itu banyak di situ. Terus kemudian ada Sosju, kalau Sosju masih lumayan kayaknya itu kelompok kiri. Terus kemudian ada Hurriyet, koran itu juga relatif ya isu-isu keturkian gitu yang diangkat dengan tidak melulu soal kepentingan pemerintah kan mestinya pers yang benar itu kan nggak jadi corong pemerintah kan mestinya tapi corong sebagai civil society kan mestinya. Nah seperti Cumhuriyet, Hurriyet dan beberapa itu akhirnya di ini sama pemerintah Turki di istilahnya El-Koyum kalau dalam bahasa Turki. Jadi diambil wartawan-wartawannya yang berseberangan dipecat, dibuang, kemudian menjadi corong pemerintahan. Makanya gitu. Kemudian di banyak bagian kritik-kritik tentang Erdoganisme kan istilahnya Erdoganisme itu kan salah satunya yaitu memang otoritarian itu tidak punya kritik, tidak punya oposisi Turki itu nggak ada bisa dibilang begitu. Gitu. Bukan nggak ada karena nggak ada eksistensinya, eksis mereka, tapi nggak kuat. Ketika dikalkulasikan secara demokrasi, misalnya di parlemen kalah ketika ini. Tetapi suara mereka tetap kuat, kekeh gitu. Kalau kita kan nggak ada, kalau Indonesia kan nggak ada oposisi karena memang
platform ideologis kita yang nggak punya. Jadi partai-partai kita kan kayak bunglon tuh, ketika berhubungan dengan kelompok tertentu, yang penting ada uangnya, yang awalnya merah menjadi kuning, yang awalnya hijau menjadi putih, kan begitu. Itu kan di kita. Turki nggak bisa. Turki ada namanya partai-partai oposisi, tapi karena kecil kemudian jadi nggak bisa bersuara apa-apa, kecuali mungkin suaranya ya kecil, misalnya kayak HDP cuma 11%, terus kemudian siapa namanya JHP cuma berapa kemarin 25%, itu kecil ketika dikalkulasikan untuk keputusan politik. Gitu. Jadi misalnya ada kebijakan ya kalah, makanya orang-orang yang sporadik ini, kelompok-kelompok yang wartawan ini pun juga sama ditekan. Itu memang lumayan sangat ya mengkhawatirkan ya aspek ini ya untuk Turki. Berarti itu terjadi di masa rezimnya Erdogan atau itu memang sudah berlangsung lama, Mas? Sebenarnya berlangsung lama ya. Turki ini memang punya tradisi yang tidak sehat di bagian ini. Gitu. Turki itu punya cara yang sangat brutal yang namanya kudeta. Kudeta Turki itu berkelanjutan ya. Mulai tahun berapa pertama itu 71, 80, mulai 60 kayaknya ada kudeta itu. Kemudian 71, 80, yang paling kejam itu 80. September kalau nggak salah. September 8 tahun 1980 itu paling kejam kudeta itu. Terus kemudian 97 Najib Erbakan ketika berkuasa ya, dan yang kemarin Erdogan itu yang 2016 kemarin. Nah itu punya tradisi, memang tradisi brutal ini terjadi di Turki. Memang apa yang melandasi mereka melakukan itu? Ya itu tadi untuk membentengi, jadi apa istilahnya? Jadi bodyguardnya pluralisme, bodyguardnya republik gitu. Itu alasan-alasan yang klise sebenarnya untuk menjaga kekuasaan. Nah akhirnya kelompok-kelompok yang menyuarakan hak asasi manusia, kekerasan dan sejak dulu itu ditangkap. Meskipun skalanya mungkin berbeda-beda ya, tidak semasif di Erdogan ini. Karena menjadi masif ya karena itu tadi, karena bersamaan dengan ini kelompok-kelompok yang dituduh melakukan kudeta itu loh, itu kan ratusan ribu itu langsung ditangkap. Yang keluar negeri langsung diusir, kewarganegaranya dicabut, gitu-gitu. Itu luar biasa memang masifnya. Kemudian di waktu bersamaan kan wartawan-wartawan pun yang mencoba menolak kayak gitu tetap disingkirkan di penjara. Ada yang lari ke luar negeri pada akhirnya. Saya jadi ingat ini rezim Orde Baru kalau ngomongin tentang wartawan, sastrawan yang ditangkap gitu, yang berseberangan dengan pemerintah. Jadi saya ingat gitu ya. Terus kalau misalnya kita kembali ke sastra ini, Mas ya. Mas BJ ini sering sekali menulis cerita pendek, novel tentang bagaimana Mas BJ memandang Turki sebagai orang yang bukan bagian dari Turki, maksudnya orang Indonesia yang memandang Turki, tapi justru di dalamnya itu membicarakan mengenai situasi politik di Turki gitu. Saya sempat membaca cerpen Mas BJ, menarik sekali, dan itu mengingatkan saya pada Lela Escudori ketika dia menceritakan tentang yang terjadi di zaman Orde Baru ketika orang-orang ditangkap, orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah itu dianggap PKI dan lain sebagainya. Tapi yang menariknya bahwa Lela Escudori tidak menjadi bagian dari itu gitu. Nah mungkin ini sama seperti Mas Bernardo. Kalau saya boleh tanya nih ya, apa sih yang membuat Mas BJ itu tertarik untuk menuliskan hal itu gitu loh? Karena mungkin kalau orang Turki sendiri yang menuliskan hal itu bisa jadi sastrawannya ditangkap. Nah ini kan kondisinya Mas BJ bukan orang Turki, tapi orang Indonesia yang memandang Turki dari jauh gitu. Nah itu gimana Mas? Sebenarnya formula yang saya pakai itu apa yang disampaikan Seno Gumira Dharma ya, ketika judul seperti Bungkam Sastra Bicara ya. Itu yang formula yang saya pakai sebenarnya. Kenapa saya menulis sastra sedemikian kritis ya terhadap Turki ya, artinya isu-isu kekerasan, penangkapan segala macam saya tulis di karya sastra saya. Yaitu yang pertama, karena saya tidak mungkin menulis itu dalam bentuk laporan ilmiah, karya tulis ilmiah ataupun juga opini misalnya. Itu risikonya lumayan agak besar gitu. Jadi saya switch itu menjadi karya sastra. Persoalan di dalamnya itu adalah fakta-fakta yang saya tulis, ya itu orang lain. Tetapi saya bingkai dalam karya fiksi. Jadi saya orang nggak bisa menuduh
bahwa itu adalah fakta. Saya katakan ini fiksi kan begitu. Betul. Itu secara politis gampangnya begitu secara politis. Nah, karena saya melakukan itu ya itu tadi, saya tetap punya suara, punya sikap, tapi ya kira-kira lah gampangnya saya bisa aman lah di kalau bisa nyebutnya begitu. Ya sebenarnya juga tulisan-tulisan saya juga enggak terlalu vulgar apa namanya ya melawan atau apa enggak, tapi mengangkat betul misalnya ketika kelompok Turki yang ditembak ketika ada kisah misalnya para pedagang kacak cai misalnya kan biasa tuh di daerah Suriah dan Irak dan Selurfa misalnya perbatasan itu ada ini cerita fakta sebenarnya ada satu kelompok yang dia biasa ilegal gitu loh, jual teh ilegal, jual rokok ilegal antar perbatasan sana antara Irak, kemudian ditembak oleh pemerintah Turki. Jadi saya angkat itu gitu. Itu sebagai narasi fakta sebenarnya, tapi saya hormat dalam bentuk karya fiksi, baik novel ini juga insya Allah akan segera terbit juga novel saya dan khususnya cerpen. Katanya tadi dengan Orde Baru yang disebutkan tadi ya sebenarnya apa ya istilahnya ya, kan dunia kreativitas ya, kita ngomongin creative writing ya, tulisan kreatif termasuk sastra di dalamnya, itu kan nggak akan pernah kalah dengan situasi apapun. Semakin keras ditekankan, semakin muncul beberapa bentuk perlawanan. Sama juga di Indonesia, ketika misalnya Seno Gumiraja dan nggak mungkin melaporkan cara-cara jurnalisme dari Timur misalnya, maka dia melakukannya dengan cara saksi mata, dengan cara cerpen gitu kan, sama aja. Persoalan intensitasnya kayak apa, nah saya kira itu soal bagaimana dinamika internal sastrawannya masing-masing. Tapi untuk konteks Turki lebih besar ya, lebih canggih, lebih awal karya-karya sastranya daripada kita. Itu kita bisa memperdebatkan itu sebenarnya. Tapi saya bisa mengatakan itu bahwa Turki jauh lebih di atas kita, bukan kita perkembangan literasi dan kesastraannya gitu. Itu kalau kemudian melihat kamu bertanya tentang motivasi kenapa saya nulis. Bagaimana jika misalnya kita kasih pengandaian ya, saya kasih pengandaian. Kalau orang Turki sendiri yang menulis dengan cara Mas BJ mengkritik itu gimana? Apa yang terjadi? Sebenarnya kalau dalam konteks tidak vulgar ya kan, misalnya kalau cuma kayak tulisan saya kira nggak ada masalah. Oke. Yang bermasalah itu ketika misalnya mendukung kelompok-kelompok teroris, kemudian dieksplorasi sedemikian rupa dan kemudian di saat bersamaan bersikap secara faktual misalnya berkomentar. Nah, itu biasanya banyak cacian, banyak riskan gitu ya. Kalau cuma nulis itu lumayan banyak kelompok Kurdi yang nulis ada beberapa cerpen-cerpennya banyak kok, dia menceritakan tentang keluarga-keluarga yang taruhlah korban pembantaian pemerintah Turki tahun-tahun dulu ya, tahun 30-an misalnya 38 ketika ada tragedi Dersim namanya, tragedi Dersim. Banyak yang tulis itu nggak ada masalah, tapi kan cukup di karya sastra. Jadi nggak cawe-cawe komentar kayak gini. Orhan Pamuk itu, misalnya Orhan Pamuk. Orhan Pamuk itu menjadi kontroversial karena komentarnya, bukan karya sastranya. Saya bisa mengatakan karya sastranya seberapapun sekulernya, seberapapun liberalnya Orhan Pamuk, karya sastranya itu kan karya sastra kan orang bisa sembunyi dan bisa cuma dinikmati sebagai sebuah fiksi ya, kekuatan bahasa dan segala macam. Tapi Orhan Pamuk menjadi kontroversi ketika komentar, ketika dia bilang di salah satu wawancara koran di mana ya, di Belgia atau di Jerman, Der Spiegel kalau nggak salah nama majalahnya, itu bilang gini, tidak ada penulis Turki yang berani speak up tentang kelompok-kelompok Armenia yang dibunuh oleh Turki. Nah, Armenia ini kan isu seksi sekali, isu keras sekali. Tapi Erdogan kemudian cawe-cawe ngomong itu di wawancaranya. Ribuan atau berapa bahasa Erdogan itu ribuan orang-orang Armenia dibantai oleh Turki pada masa perang dunia pertama. Nah, Erdogan berani ngomong, Orhan Pamuk berani ngomong itu. Makanya itu yang menjadi kontroversi sampai karya-karyanya Pamuk dibakar secara simbolik di Turki. Perlawanan masyarakat, kemudian diproses ke hukum bahkan. Hanya karena komentarnya, bukan karena karya sastranya. Karya sastra di mana-mana kan sedikit orang yang bisa membicarakan dalam kontekstualisasi sosial ya. Kecuali memang
terlalu berbahaya, misalnya menyangkut dengan agama kayak mungkin di Indonesia dulu pernah kami dengan Haji Kusmin yang nulis tentang Jakarta, mendung di Jakarta itu yang katanya menghina Rasulullah. Iya, betul. Mungkin Islamic Affairs punyanya siapa? Punyanya Salman Rushdie misalnya, sampai di darahnya dihalalkan oleh Iya, betul. Itu salah satunya. Itu kalau udah nyangkut kepada hal yang sangat ekstrim tentang keyakinan. Tapi kalau yang sosial gini yang paling gampang sekarang. Ada satu buku karyanya mantan ketua ini partai HDP, partainya Kurdi. Itu nulis novel, cerpen. Ini udah ada dua cerpen yang terbit, tapi sudah diterjemah sepertinya ke Indonesia itu. Namanya Selahattin Demirtas. Dia sudah dipenjara memang orangnya sampai sekarang. Penjaranya itu sampai 300 tahun kalau nggak salah. Junto pasal-pasal itu macam. Iya, biasalah Turki itu suka begituan memang. Dia nulis cerpen dan tetap aja cerpennya menyebar di masyarakat, dibaca dan didiskusikan, ditolak, dikritik segala macam. Ya, simpelnya sih begitu. Gitu. Kalau karyanya itu tetap bisa menjadi kontroversi tentu saja, misalnya kayak punya Erdogan, yang lain-lain itu menjadi kritik. Tapi ya enggak dengan komentar, karena yang paling langsung berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, dengan pemerintah atau dengan siapapun itu kan komentar ya. Misalnya langsung ketika diwawancari komentar apa ya. Nah itu yang kemudian bikin panas. Kalau karya sastranya kan bagaimanapun juga Turki membaca karya sastra itu kan tetap saja tidak langsung otomatis. Jadi kalau misalnya kita bandingkan nih dengan Orde Baru, mungkin tidak diktator itu ya. Maksudnya kalau di zaman Orde Baru kayak misalnya karya-karya yang dianggap walaupun tidak bersinggungan langsung gitu ya, misalnya dengan pemerintah, tetapi membawa paham dan ideologis kiri seperti karya-karya Pram itu kan langsung ditangkap gitu ya, Mas ya. Berarti ini tidak se ekstrim itu ya, masih ada. Masanya beda ya. Kalau Soeharto kan masa tahun-tahun 60-an 70-an itu kan masa perdebatan ideologis kan sangat keras. Iya, betul. Termasuk ke ASEAN misalnya, bagaimana infiltrasi kiri, termasuk di Turki juga. Tahun 70-an itu Turki sangat keras sekali pertarungan ideologisnya gitu. Termasuk yang kiri. Makanya di Turki itu tahun-tahun itu juga banyak buku-buku yang dibredel. Makanya mereka menyebutnya sebagai bias kapak misalnya. Jadi mereka menyebutnya sebagai bias kapak itu buku-buku putih, buku-buku yang covernya putih. Sebenarnya isinya itu ya isi pemberontakan di dalam. Itu sama. Tapi kalau dalam konteks Erdogan dan Orde Baru, Erdogan memang lebih leluas, lebih tidak brutal gitu lah soal pelarangan buku. Jadi kalau itu biasa, banyak buku-buku yang ini nggak ada masalah. Kalau aspek itu ya. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan Soeharto. Soeharto kan betul kejam sekali ya kalau terhadap karya-karya kiri ya, karya-karya yang berbau komunis, berbau kelompok itu langsung dibuang betulan ya, karena salah satu proyeknya Soeharto memang begitu untuk menghabisi mereka. Kalau Erdogan enggak. Tetapi itu tadi kalau komentarnya terlalu melecehkan komentar gitu baru diuruskan, hijaukan istilahnya. Ya, mungkin di Indonesia juga sama sih seperti ini. Tapi kita kan nyangkutnya ke UU ITE, ya kan? Iya kan? UU ITE, penangkapan dalihnya Undang-Undang ITE gitu. Ya mungkin sama-sama lah ya, mungkin masanya sama. Oke, baik Mas BJ. Aduh, sebenarnya nih ya kalau saya boleh jujur, saya pengen ngobrol lebih lama. Cuman ya keterbatasan waktu durasi ini ya. Makasih banget loh. Misalnya secara spesifik ada bahasan apa nanti bisa dikabari, kita bisa cari waktu atau apa. Siap. Bermanfaat ya sharing-sharing saya. Tapi saya ingin mempertegas ya ini semuanya adalah opini saya gitu ya. Jadi teman-teman mungkin subscribernya Mbak Novita ini biar namanya ini tentu ada bias beberapa hal ya. Nah ini adalah opini saya dan juga durasinya juga terbatas. Dan saya berbicara sangat banyak topik, banyak term, banyak hal gitu. Jadi kecenderungan mungkin distorsi di beberapa bagian ya bisa diterima itu. Siap. Makasih banget Mas DJ. Semoga sukses selalu ya Mas ya
untuk karir dan ininya sekolahnya. Oke. Kamu juga semoga sehat selalu dan lancar terus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu Mas BJ. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam.